warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak dan Ibu ikhwatal iman, puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana tadi telah disampaikan, insyaallah taala rencananya pada kesempatan ini kita akan mengenengahkan sebuah pembahasan terkait tentang fikih keluarga, yaitu hal yang berhubungan dengan kewajiban seorang suami di dalam rumah tangga. Tapi sebelum kita mulai menguraikan masalah ini, saya berkeinginan memberikan penawaran kepada Bapak dan Ibu. Penawarannya pertama, bahasan sesuai dengan rencana kita terkait tentang kewajiban suami di dalam rumah tangga. Ada pembahasan yang juga ingin saya tawarkan. Silahkan nanti Bapak dan Ibu pilih salah satu. Yang pertama, tentang kewajiban suami di dalam rumah tangga. Penawaran yang kedua, pembahasan tuntas terkait tentang hukum seputar yang tadi kita laksanakan, yaitu ketika tadi imam membaca ayat sajadah. Ini penawaran yang kedua. Penawaran yang ketiga yaitu uraian ayat yang dipilih dari ayat yang tadi dibaca oleh imam kita di dalam sholat. Jazakallahu khairan. Ya, dari ayat-ayat yang tadi kita baca, kita ambil satu ayat untuk kita jelaskan makna dan tafsir daripada ayat tersebut. Cukup 3 penawaran. Tema pertama, kedua, atau ketiga. Silakan Bapak dan Ibu pilih. Yang sudah kita tadi yang pilih. Hah? Ya Pak. Kita mengikut aja. Satu. Tentang terkait tentang kewajiban suami. Oh gitu. Suami sejati berarti. Ya, saya coba menawarkan. Tapi kalau kita tetap dalam bahasan itu ya sudah, nggak masalah. Ya. Baik. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, terkait tentang rumah tangga, ada satu acuan dari firman Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam Al-Quran, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tepatnya di dalam surat An-Nisa, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa karha wa la ta'dhuluhunna litadhhabu bi ba'di ma ataytumuhun illa an ya'tina bi fahishatin mubayyinah wa 'ashiruhunna bil ma'ruf
fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Di dalam ayat di surat An-Nisa ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman ketika Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu. Allah Subhanahu wa ta'ala menghimbau orang-orang yang beriman, terutama al-mukhatab yang dihimbau oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di sini adalah kaum laki-laki yang beriman. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, la yahillu lakum, tidak halal bagi kalian, yaitu bagi kaum laki-laki, mewarisi wanita dengan jalan paksa. Kata Allah, la yahillu lakum an tarithun nisaa karha. Di sini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ayat berbicara sebagaimana dijelaskan oleh para ulama ahli tafsir, yaitu terkait tentang apa yang dahulu terjadi dan dijalankan di masa jahiliyah. Kebiasaan yang dijalankan di masa jahiliyah. Maka di masa jahiliyah seseorang bila dia meninggal dunia, maka istrinya ketika dia meninggal dunia, maka istrinya diwariskan. Istrinya diwariskan. Inilah anggapan ketika masyarakat jahiliyah tidak memposisikan wanita pada tempat yang semestinya. Wanita dijadikan, khususnya istri, dianggap dan dijadikan tak ubahnya seperti harta yang dimiliki, yang ketika seseorang meninggal dunia maka dia termasuk dan terhitung sebagai warisan. Maka dikatakan oleh para ulama ahli tafsir, ketika seseorang meninggal dunia, maka dia meninggalkan hartanya termasuk meninggalkan istrinya. Maka ketika seorang wanita ditinggal mati oleh suaminya, wanita itu menjadi dianggap seperti warisan. Sehingga kemudian dari ahli warisnya tadi, yaitu ahli waris suami yang meninggal tadi, kemudian menjadikan istrinya itu dinikahi tanpa dilihat dan ditimbang apakah wanita ini suka atau tidak, apakah wanita ini ridho atau tidak. Maka inilah yang dilakukan semasa jahiliyah yang kemudian diluruskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ayat yang mulia ini. Makanya dikatakan oleh Allah dan diawali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ayat yang mulia ini dengan Allah mengatakan la tarithun nisaa karha. Apabila seorang meninggal dunia, istrinya yang biasa dijadikan seperti warisan diambil oleh yang berhak, baik itu saudaranya atau siapapun yang masuk dari bagian harta warisannya. Intinya di sini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, di masa jahiliyah maka kaum wanita tidak ditempatkan di posisi sebagaimana mestinya. Maka kaum wanita dijadikan taubahnya sebagai barang warisan yang kalaupun seandainya dinikahi setelah suaminya meninggal dunia dan habis masa iddahnya dinikahi tanpa memandang apakah wanita itu ridho atau tidak. Makanya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, pelajarannya setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan ayat yang mulia ini dan Allah jelaskan ketentuannya, maka di sini
ayat ini memberikan gambaran dan menunjukkan kalaupun seorang wanita tersebut kemudian dinikahi, baik itu oleh saudara atau siapapun dari kerabat suaminya yang meninggal dunia, maka mestinya tidak dipaksa. Harus dikembalikan kepadanya apakah dia menerima atau tidak, apakah dia ridho atau tidak. Sementara di masa jahiliyah pilihan itu tidak diberikan kepada wanita. Siapa yang mengambilnya sebagai warisan, maka dialah yang menikahinya, kendati pun wanita tersebut tidak ridho. Inilah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, yang terkait dengan bahasan kita di dalam ayat yang kita bacakan tadi, ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa karha. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala di penggalan ayat yang sama, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kata kunci, gambaran tentang kewajiban dan apa yang harus dilakukan oleh seorang suami sebagai kepala rumah tangga. Allah Azza wa Jalla mengatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan bahwasanya kewajiban seorang suami tersebut setelah dia menikahi istrinya ini, setelah dia menikahi wanita yang akan menjadi istrinya, yang seharusnya dikatakan oleh Allah di penggalan awal ayat bahwasanya mestinya si istri dinikahi dengan keridhaannya, tidak boleh dipaksa seperti yang dilakukan oleh kaum jahiliyah. Maka kemudian dia menikahinya dengan memberikan hak, yaitu maharnya. Nah, ini tidak dilakukan di masa jahiliyah. Maka inilah yang diluruskan oleh Allah Azza wa Jalla dan dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kebiasaan dan apa yang dilakukan di masa jahiliyah itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia menikahi wanita ini tanpa persetujuannya, tanpa ditanyakan keridhaannya, bahkan menikahi seorang wanita tanpa diberikan maharnya. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di penggalan akhir daripada ayat ini, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kata kuncinya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf, kata Allah, yang artinya dan bergaullah dengan mereka, yaitu dengan istri ini. Dan inilah himbauan kewajiban kepada suami. Makanya di awal ayat kita katakan tadi, Allah Subhanahu wa ta'ala menghimbau. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala menghimbau orang-orang yang beriman, yang mana mukhatabnya, ucapan firman Allah ini ditujukan khususnya kepada orang-orang yang beriman dari kaum laki-laki. Seolah-olah Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam ayat ini, "Oi, wahai para suami." Begitulah kira-kira, seolah-olah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala di sini berbicara kepada para suami. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala katakan di awal daripada ayat, wahai para suami. Ketika seseorang meninggal dunia, dia meninggalkan istrinya, bagi orang-orang yang tidak termasuk dari bagian mahramnya, dari kalangan ahli warisnya, boleh saja mereka kemudian setelah habis dan selesai masa iddahnya menjadikan wanita yang suaminya tadi meninggal dunia, bisa saja dan boleh saja dia menjadikan wanita tersebut untuk menjadi istrinya. Ada seorang laki-laki yang meninggal dunia, lalu kemudian istrinya dinikahi oleh saudara suaminya yang meninggal dunia ini.
secara hukum halal. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan caranya bukan seperti yang biasa dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Dengan menikahi wanita tersebut tanpa mempertanyakan persetujuannya, tapi hanya melakukan itu dengan memaksa wanita tersebut suka atau tidak suka. Maka inilah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ketika Allah menyebutkan nikahi, tapi berikan haknya, tetap dengan memberikan maharnya. Nah, kebiasaan di zaman jahiliyah, mereka melakukan sesuatu sehingga akhirnya mereka terbebas dari memberikan mahar kepada wanita yang dinikahinya tadi. Menikah tanpa mempertanyakan persetujuannya, ketika dia terpaksa, lalu kemudian dinikahi tanpa diberikan haknya, yaitu maharnya. Lalu Allah Subhanahu wa taala katakan, dan inilah yang tadi kita sebutkan, yang harus kita bergarisbawahi sebagai kata kunci dari pembahasan kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Setelah seorang wanita kita jadikan statusnya adalah sebagai istri yang dinikahi, yang dinikahi dengan keridhaannya, bukan dengan paksa. Yang kedua, diberikan haknya berupa maharnya. Dan ini adalah kewajiban, bahkan termasuk rukun daripada nikah, yaitu dengan memberikan mahar. Nah, setelah seorang wanita berstatus menjadi istri, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Maka kata kuncinya dikatakan oleh Allah, bergaullah dengan istri tersebut, wanita yang sudah dinikahi ini, bil ma'ruf. Artinya menurut cara yang pantas, cara yang patut. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang harus dijalankan oleh seorang suami sebagai tanggung jawab terhadap khususnya wanita yang dia nikahi. Maka Allah Tabaraka wa taala mengatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Bergaulah, bersikaplah, berbuatlah, bertanggung jawablah kepada wanita yang telah dinikahi itu bil ma'ruf. Kalau di dalam bahasa kita, arti kata-kata bil ma'ruf artinya adalah dengan cara yang sepantasnya. Para ulama ketika menguraikan dan menafsirkan ayat yang mulia ini, maka para ulama menjelaskan di antaranya apa yang diuraikan oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullahu taala di dalam kitab tafsirnya. Beliau mengatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri tersebut dengan cara yang patut. Maka apa maksudnya? Dikatakan oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di ketika menafsirkan ayat yang mulia ini, beliau mengatakan rahimahullahu ta'ala, wa hadha yashmulul mu'asyarah al-qawliyah wal fi'liyah. Apa kata Syekh As-Sa'di? Himbauan Allah agar seorang suami dalam bergaul dengan istrinya, maka di sini mencakup segala bentuk interaksi seorang suami kepada istrinya, al-qauliyah wal fi'liyah, baik dalam bentuk ucapan ataupun perbuatan, baik dalam tutur kata ataupun perbuatan. Maka seorang suami berkewajiban
kepada istrinya untuk memperhatikan cara yang patut, cara yang pantas di dalam berumah tangga. Bagaimana seorang suami bersikap kepada istrinya dengan cara yang pantas, dengan cara yang patut tadi. Dan ini mencakup baik itu berupa perkataan, menjaga kata-kata dan bahasa yang tidak menyakiti, yang tetap memuliakan, ya, yang tetap memposisikan dia adalah sebagai seorang istri yang harus diperhatikan oleh seorang suami berupa perkataan. Begitu juga perbuatan. Ketika seorang suami di hadapan istrinya, baik itu menjalankan apa yang dia lakukan di hadapan istrinya berupa perbuatan. Bagaimana raut wajahnya, ini perbuatan. Jadi perkataan maupun perbuatan. Posisikan istri itu dengan bergaul dengan cara yang patut dan layak. Makanya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disebutkan di dalam sebuah hadis ketika didatangi oleh seorang pemuda. Pemuda ini berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, idzan li bis-zina." Apa kata pemuda tadi? Berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, izinkan aku berzina." Ya. Dia minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, lihat bagaimana Nabi kemudian mengajak lelaki ini yang memberikan dan mengajukan kepada Nabi sebuah permintaan yang tidak sepantasnya dia minta. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi bawa dia untuk berfikir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Atarda an takuna dzalika fi ummik?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau engkau berzina dengan seorang wanita, bayangkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila mana wanita yang engkau zinai itu posisinya seorang laki-laki berzina dengan ibu. Atarda an takuna dzalika fi ummik, kata Nabi. Apakah engkau ridha bila ada orang yang berzina dengan ibumu? Naluri dia sebagai seorang anak, pasti dia tidak ridha. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu juga anak wanita yang engkau berzina dengannya. Atarda an takuna dzalika fi bintik? Apakah engkau ridha bila seorang laki-laki berzina dengan anak perempuanmu? Sebagai seorang ayah, tentu dia akan menolak. La ya Rasulullah, saya tidak akan ridha. Maka kata Nabi, begitu juga wanita yang engkau berzina dengannya. Kalau dia punya ayah, pasti ayahnya tidak ridha anaknya engkau zina. Diungkap oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapapun posisi wanita yang ada hubungan kerabat rahim dengan seorang laki-laki. Nabi mengatakan, "Atarda an takuna dzalika fi ummik, atarda an takuna dzalika fi bintik, atarda an takuna dzalika fi ukhtik, atarda an takuna dzalika fi ammatik." Relakah engkau bila ibumu, bila anakmu, bila saudara perempuanmu, bila bibimu disebutkan oleh Nabi SAW. Dan secara naluri serta akal sehat, lelaki itu mengatakan tidak ridha. Maka kata Nabi SAW, maka begitu jugalah keluarga dari wanita yang kau berzina dengannya. Mereka tidak akan ridha. Dari arahan Nabi tadi, lelaki ini faham, lelaki ini mengerti bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan sebelum seseorang berbuat hendaknya dia menimbang dan berfikir. Maka wahai
kepada para suami. Sebelum kita bergaul dan bersikap kepada para istri tanpa kita timbang hati dan perasaannya, yang dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla agar kita bergaul dengan istri itu dengan cara yang pantas dan layak. Sebelum kita marah, sebelum kita menghardik, sebelum kita menunjukkan wajah yang tidak baik dan tidak menyenangkan di hadapan istri, maka mari kita ikuti metode yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi mengajar dan mendidik pemuda yang maaf, boleh kita katakan sangat kurang ajar, ketika dia minta kepada Nabi izin legalitas untuk berzina, dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar dia membuka pikirnya, agar dia berpikir, agar dia mencermati, menghayati hasil dari didikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Bapak dan Ibu, disebutkan dalam hadis itu, jangankan melakukan apa yang dia minta kepada Nabi pemuda tadi, maka pemuda tadi dengan didikan dan bimbingan Nabi, pemuda itu akhirnya menjadi contoh ya tentang bagaimana seseorang ghaddul basar, yaitu menundukkan pandangannya. Itu hasil dari didikan Nabi. Maka mari kita ikuti metode pendidikan ini yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita berbuat, sebelum kita berkata-kata yang menusuk hati istri kita, dengan apapun kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kita tidak mengatakan bahwasanya ketika muncul amarah, muncul emosi di diri seorang suami terhadap istrinya, mungkin bermula dari kekeliruan dan kesalahan ataupun keteledoran istri. Tapi bahasan kita hari ini, dan di awal kita katakan ayat ini ditujukan kepada para suami. Maka metode yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, khususnya kepada para suami yang tidak peduli dengan perasaan istrinya, baik itu kata-kata ataupun perbuatan. Maka pikirkan, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh lelaki yang tadi untuk berpikir. Kaum muslimin, bagaimanapun ya, kita para suami, kita seorang ayah, bisa jadi kita punya anak perempuan yang sangat kita sayangi. Atau kita gunakan bahasa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Sebelum kita mengeluarkan kata-kata kasar memaki istri tersebut, bayangkan bila mana putri kesayangan kita disikapi, dikatai dengan kata-kata kasar tanpa mempertimbangkan hatinya tercabik-cabik. Bila mana suaminya kelak mengatakan itu kepada putri kesayangan kita, apakah kita rela? Atau antakuna dzalika fi ummik, atau antakuna dzalika fi bintik, atau antakuna dzalika fi ukhtik? Ridho enggak kita ketika kita punya adik perempuan yang sedari kecil, ketika orang tua hanya memberikan satu potong roti kepada kita, yang disuruh kita berbagi dengan adik kesayangan kita, adik perempuan kita. Karena sayang kita kepada adik, kita berikan semuanya, biarlah kita tidak mendapatkan yang harusnya kita berbagi. Begitu sayang kita kepada adik perempuan kita. Nah, kira-kira kalau suaminya mengasari dia, kita sebagai saudara lelakinya, apakah kita rela? Maka jalani metode yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi. Sebelum kita bersikap yang tidak selayaknya, karena Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita wa'ashiruhunna bil ma'ruf, bersikaplah, bergaullah dengan istri itu dengan cara yang layak, cara yang pantas. Baik itu berupa
berupa qauliyah ataupun fi'liyah. Maka apa yang kita harapkan kelak anak putri kesayangan kita, bagaimana kita mengharapkan suaminya berbuat kepada anak kesayangan kita? Bagaimana suaminya berbuat dan menyenangkan hati adik perempuan yang kita cintai? Maka perlakukanlah istri kita seperti apa yang kita harapkan. Ketika orang-orang yang kita cintai disikapi oleh suaminya, maka inilah yang dikatakan oleh para ulama seperti diuraikan oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, bahwasanya yashmulul mu'asyarah al-qauliyah wal fi'liyah, mencakup baik itu tutur kata ataupun perbuatan. Fa'ala zawji, maka wajib atas seorang suami ayyu'ashira zawjatahu bil ma'ruf, dan ini kewajiban suami, yaitu bergaul, berinteraksi dengan istri dengan cara yang layak dan pantas. Minas suhbatil jamilah, minas suhbatil jamilah, yaitu menjadikan istri itu sebagai as-suhbah, teman dengan cara yang baik. Karena istri itu adalah teman hidup. Maka bergaulah dengan bagaimana kita dengan teman yang baik. Minas suhbatil jamilah, berteman, menjadikan istri itu dengan cara yang baik. Bagaimana kita baik dengan teman kita? Tutur kata yang kita jaga, sikap yang kita tunjukkan kebaikan. Maka minas suhbatil jamilah, kata Syekh As-Sa'di, wa kaffil adza, kemudian kita melindungi dari hal-hal yang tidak baik untuknya. Kita melindunginya dari mara bahaya. Lalu kemudian wabadlil ihsan, memberikan sesuatu yang baik. Apa yang dia butuhkan, apa yang membuat dia senang, lakukan itu. Bukan malah tidak peduli, tetapi hendaknya kita melindungi dan peduli. Bukan hanya melindungi dari sesuatu yang tidak baik terjadi padanya, tapi juga kita berkewajiban untuk menyenangkannya. Wa badlil ihsan, yaitu memberikan sesuatu yang membuat dia senang. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian wa husnil muamalah, dalam interaksi kita, dalam muamalah kita dengan istri, dengan cara yang baik. Baik itu di dalam ketika kita meminta sesuatu kepada istri. Misalnya seorang suami membutuhkan sesuatu atau menanyakan sesuatu, yang mana para suami tidak tahu di mana bajunya, di mana handuk, di mana semuanya. Apa-apa selalu meminta kepada istrinya. Maka ketika meminta itu, lihat, itu kan interaksi kita, cara kita. Ini pun seorang suami harus memperhatikan itu. Enggak seperti biasa, Pak. Ketika duduk, tidak ada minum, dia kira rumahnya itu seperti warung Padang. Tambah cie, minum, aduh. Emang dia di mana? Suasana yang baik mesti diciptakannya dengan cara yang baik. Muamalah bil ma'ruf. Baik itu dalam tutur kata, ini dia yang dikatakan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Rata-rata kalau kita berbicara tentang kewajiban suami, kewajiban
kewajiban suami itu yang pada umumnya orang memahami, yaitu kewajiban untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Ya, dia butuh beri belanja. Ya, baik itu pangan, papan, sandal, kebutuhan-kebutuhan pokoknya telah dia penuhi. Ini diperhatikan oleh seorang suami. Seolah-olah dengan dia memenuhi kebutuhan jasmani tadi, ya, dia adalah seorang suami yang telah berbuat menjalankan tanggung jawabnya. Pada umumnya bahasan tanggung jawab suami kepada para istri hanya berbicara tentang kewajiban ini. Maka poin yang kita sampaikan ini, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, sering terabaikan oleh kita. Karena seolah-olah suami sudah memberikan apa kebutuhan istri, apa kebutuhan anak-anak, dia telah penuhi. Ini rumah sudah saya berikan. Ini pakaian, apa kebutuhannya? Sudah saya berikan. Apa makanannya? Sudah saya berikan. Maka ketika terjadi problem rumah tangga, seorang suami mengatakan, apalagi? Mana pernah kalian selama hidup dengan saya nggak makan? Mana pernah? Seolah-olah dia sudah menjalankan namanya Pak, kewajibannya. Ada kewajiban yang sering terabaikan oleh kita, yaitu ketika kita meminta, ketika kita berinteraksi dengan keluarga, khususnya suami kepada istri, lihat, main perintah tanpa ada kata-kata yang manis. Apa susahnya ketika dia memilih bahasa yang lebih enak? Apa susahnya dia untuk menjadikan, ya, di mana istrinya itu menjalankan tugasnya berkhidmat kepada suaminya dengan kelapangan hati, dengan penuh cinta. Ini yang ditegaskan oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di. Jadi bukan hanya sebatas memenuhi kebutuhan pokok dari rumah tangga. Mencari nafkah ini sudah pasti. Ya. Mencari nafkah, memberikan kebutuhan makan, sandang, papan bagi istri dan keluarga, ini sudah sesuatu yang ma'ruf, sesuatu yang jelas. Tapi mari kita lihat kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ada kewajiban. Dan ini dia kewajiban. Makanya di awal dikatakan oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, yajibu. Maka kewajiban suami, ya, untuk tidak berbuat semena-mena dalam menyikapi istrinya, ya, bertutur kata di hadapan istrinya. Dan inilah yang dikatakan oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di ketika menafsirkan ayat yang mulia ini. Makanya dikatakan wa husnil muamalah. Interaksi kita tadi, ya, lakukan dengan cara yang baik, bukan dengan arogan, bukan dengan menghardi, bukan dengan bicara tanpa menimbang perasaan. Ya. Makanya dikatakan kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ya, wa yadkhulu fi dzalika an-nafaqah. Ya, maka masuk juga di dalam hal ini baru dibahas terkait tentang kewajiban suami memberikan nafkah. Kewajiban suami memberikan nafkah. Pak, maksudnya nafkah di sini adalah apa yang diberikan oleh suami dari penghasilannya untuk memenuhi kebutuhan istrinya dan anak-anak. Disebut bahasanya an-nafaqah. An-nafaqah. Atau kalau kita hilangkan alif lamnya, kita hilangkan an-nafaqah, alif lam, apa hurufnya Pak? Setelah alif lam, nun, terus apa lagi? Fa, an-na, fa, terus qaf, kemudian ta marbutah. An-nafaqah. Ya, dalam bahasa Arab, kata-kata itu pada umumnya huruf asalnya terdiri dari 3 huruf. Ya. Mana huruf asalnya?
kita bicara asal kata. Berarti alif dan lam itu tambahan. Huruf asal dari kata ini nun, fa, qaf. Ta itu juga tambahan. Ini dalam kaidah bahasa Arab disebut dengan sulasi. Pada umumnya Pak, ada yang 4 huruf, ada yang 5 huruf. Pada umumnya kata dasar dalam bahasa Arab itu terdiri dari 3 huruf. Kalau ada kata yang lebih hurufnya, berarti sisa dari 3 ini, selain daripada 3 ini, itu tambahan namanya. Mazid. Oke? Jadi hurufnya 3 ini. Nun, fa, qaf. Maaf Bapak. Apa pentingnya kita melihat huruf dasar dari kata an-nafaqah ini? Huruf dasarnya nun, fa, qaf sama dengan infaq. Infaq itu artinya alif, apalagi Pak? Nun, fa, itu infaq tuh. Saya baca infaq. Berarti alif, nun, fa, alif, terus qaf. 5 huruf. Mana huruf dasarnya Pak? Nun, fa, qaf. Ya, berarti alif pertama dan alif keempat tambahan. Apa huruf dasarnya Pak? Nun, fa, qaf. Sama nggak Pak? Sama nggak? Nafkah dan infak. Nafkah, kalau istilah nafkah ini Pak, ini identikan yang kita berikan ke rumah. Infak, ini biasanya Pak, asumsi kita ketika kata-kata infak ini di rumah apa di kota amal? Itulah yang saya katakan. Sementara hurufnya apa Pak? Sama. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dinar anfaqta fi sabilillah. Dinar anfaqta. Lupa saya lafaz hadisnya. Artinya dinar yang kita infakkan, yang engkau nafkahkan pada fi sabilillah, pada jalan Allah, kota aman. Ya. Dinar anfaqta ala miskin. Ya, itu lafaznya. Dinar yang engkau sedekahkan, engkau infakkan kepada fakir miskin. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Jauh lebih mulia dinar yang engkau infakkan ala iyadik. Lebih mulia daripada ini semua. Kita tahu Pak bagaimana kemuliaan berinfak di jalan Allah, berinfak kepada fakir miskin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bagaimana lipat ganda pahala infak yang kita berikan di jalan Allah, di kota amal, di masjid, di fakir miskin. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Jangan kita kira pahala hanya pada kota amal. Justru pahala jauh lebih besar apa yang kita infakkan untuk anak dan istri kita. Makanya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, mari kita buka untuk melihat kata dasar tadi. Seolah-olah di sini itu non pahala. Kan begitu kira-kira asumsi kita. Pahala itu seolah-olah hanya di sini. Padahal kata dasar katanya sama. Ketika di sini pahala, di sini lebih besar pahalanya. Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, artinya kewajiban suami tidak boleh pelit ke istri. Kita gas lagi Bu.
Gas lagi? Gas, oke. Ya. Nah, saya pun nggak mau keluar dari sini saya dikeroyok oleh bapak-bapak. Makanya saya hanya menyampaikan apa yang disampaikan oleh Syekh As-Sa'di. Bapak senang, alhamdulillah. Bapak tidak senang, ya silahkan komplain ke Syekh Sa'di. Jangan ke saya hanya menyampaikan, saya membaca, Pak. Baik, saya lanjutkan bacanya. Wa yadkhulu fi dzalika an-nafaqah wal kiswah. Ya, nafkah tadi identiknya dengan kebutuhan makanan. Kemudian al-kiswah, yaitu maksudnya artinya di sini baju. Baju. Maka juga Pak, seorang suami berkewajiban memperhatikan baju istrinya. Jujur kita katakan, pada umumnya Pak, kita para suami kadang tidak peduli kita dengan baju istri kita. Pernah tidak Bapak nanya, kapan terakhir Ibu beli baju? Puluhan tahun Pak kita berumah tangga, tidak pernah kita tahu. Yang kita tahu apa Pak? Ketika istri tampil dengan baju baru, yang kita tahu apa? Baju ke baju, baju ke baju. Harusnya kan begitu Pak. Ya, kan baru kemarin beli baju, ini udah beli baju lagi. Kan gitu. Kebanyakan kita begitu Pak. Padahal ini kewajiban kita. Gak boleh diserahkan. Bebas istri. Ya, kita lanjutkan. Wanahwihima. Begitu juga kebutuhan yang lain. Begitu juga kebutuhan yang lain. Dan sebagai seorang suami, kita harusnya sadar Pak, kebutuhan istri itu bukan hanya makan, bukan hanya baju. Rumah alhamdulillah sudah. Apalagi kebutuhan makan cukup. Pakaian itu tadi 2 lemari. Pak, emang kebutuhan perempuan hanya baju, makan, dan rumah? Itu baru kebutuhan primer Pak. Kebutuhan itu ada primer, ada apa lagi Bu? Sekunder. Apa kebutuhan sekunder Bu? Bilang. Pernah nggak ibu bapak bertanya kepada istri, apa lagi yang dibutuhkan? Jangan hanya menuntut Pak. Ya, kita menuntut. Ya. Kok kamu kelihatan kayak udah mak-mak kan gitu? Kok kamu kelihatan mak-mak? Pak, jangan cuma komplain. Pernah nggak kita menanyakan kebutuhan perawatannya? Perawatan mahal. Ini kebutuhan Pak. Dan ini yang dimaksudkan dan dikatakan oleh Syekh As-Sa'di, bukan hanya pakaian, bukan hanya kebutuhan pakaian, makanan, tapi juga kebutuhan yang lainnya. Wa nahwihima. Nuntut istri glowing. Tapi tidak memberikan biaya perawatannya. Ya, tanyakan kebutuhannya Pak. Pernahkah kita bertanya apa lagi yang dia butuhkan? Karena kita tahu Pak, ya, kita mengukur sesuatu itu kadang-kadang dengan diri kita. Kadang-kadang dengan diri kita. Makanya Pak, prinsip pasar, ya, 2/3 pasar itu adalah
kebutuhan apa Pak? Ibu-ibu. Sering kita para suami tidak menyadari bahwasanya ibu-ibu kebutuhannya lebih dari kita. Kalau kita Pak cukup makan, cukup pakaian, tenang kita istirahat, ada rumah, selesai. Tapi kebutuhan istri tidak. Makanya 2/3 dari barang yang dijual di pasar itu sesungguhnya adalah kebutuhan wanita. Pernah tidak kita dengar kebutuhan itu? Maka ini adalah kewajiban suami. Penuhi, tanyakan kebutuhan mereka yang bukan hanya makan, bukan hanya pakaian, tapi juga ada kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Apa itu kebutuhan yang lain? Kalau tidak tahu, tanya. Apalagi? Besok mau apa lagi? Cincin Bang. Udah selesai cincin. Tuntas kebutuhannya Pak. Tanya lagi. Apalagi? Kalung Bang. Nah, ini. Allahu Akbar. Bangkrut dah seorang. Fayajibu ala zawj li zawjatihi al-ma'ruf min mithlin li mithliha. Tapi ingat, kewajiban suami tadi untuk memberikan yang baik kepada istri yang sewajarnya. Apa timbangannya Pak? Apa timbangannya? Apa barometernya? Yaitu sesuatu yang ma'ruf, limit, dikatakan oleh Syekh As-Sa'di tadi, min mithlihi li mithliha, yaitu sesuatu yang harus sesuai juga dengan kemampuan siapa Pak? Suami. Ya, tidak harus yang memaksakan diri seorang suami, tapi berikan itu perhatian. Ya, berikan itu perhatian. Apa yang membuat dia senang? Dan itulah termasuk kewajiban suami. Tetapi jangan tuntut, dan istri tidak boleh menuntut suami lebih dari apa yang dia butuh, yang dia mampu. Ya, dan ini yang dikatakan min mithlihi li mithliha fi dzalikaz zaman wal makan. Sesuai dengan kondisi, kebiasaan, urf yang ada di satu zaman dan satu tempat. Ya. Kalau teman-temannya, saudara-saudaranya, ya, mereka misalnya tidak diperlakukan seperti itu, ya, artinya berbeda antara satu tempat dan satu zaman, ya, yang menjadi dasarnya, yang menjadi tolak ukur daripada pemberian suami kepada istri tersebut. Contohnya dalam kebutuhan rumah, nafkah tadi. Maka standarnya berapa? Masyarakat yang ada di satu zaman atau di satu daerah itu berbeda-beda Pak. Ya, rumah tangga yang ada di perkotaan yang memang biaya hidupnya tinggi itu berbeda dengan rumah tangga yang ada di pedesaan yang mungkin biaya hidupnya relatif rendah. Itu berbeda. Tapi intinya kewajiban suami adalah memberikan hal yang disukai, hal yang disenangi, mesti menjaga apa yang ada di hati istrinya, baik dalam bersikap ataupun di dalam tutur katanya. Lalu dikatakan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di, wa hadza yatafawatu bi tafawutil ahwal. Maka berapa nominasinya, berapa jumlahnya, ya, ini dikembalikan kepada kebiasaan yang mungkin berbeda di satu tempat dengan tempat yang lain, yang mungkin berbeda di satu zaman dengan waktu dan zaman yang lain. Jadi disesuaikan. Ini yang disebut dengan al-ma'ruf tadi. Ya, tidak mesti dengan nominal sekian harus memberikan belanja istri sekian misalnya. Tidak, kembali kepada hal yang ma'ruf. Maka seorang suami mesti juga melihat apakah ini cukup, apakah ini terpenuhi kebutuhannya, apakah ini terpenuhi harapan dan keinginannya. Selama itu tidak berlebih-lebihan
dengan catatan selama suami mampu maka dia wajib menunaikan hal yang diwajibkannya tersebut. Jadi inilah Pak kewajiban para suami itu. Jadi bukan hanya sebatas berikan nafkahnya, makan, pangan, sandang dan papan. Bukan hanya itu. Tapi yang terbaik itu adalah perhatian. Baik dalam tutur kata, baik dalam bersikap. Walaupun Pak, di ujung ayat Allah Subhanahu wa taala sebagai penutup, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah mengatakan, "Fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alullahu fihi khairan katsira." Tadi Pak, di penggalan sebelumnya Allah tegaskan apa yang harus kita lakukan sebagai suami. Ya. Dengan kita memperhatikannya, bertutur kata yang baik, lihatkan mimik muka yang cerah kepada istri, bukan dengan dongkol, bukan dengan kata-kata yang tidak menimbang hatinya. Itu yang dikatakan oleh Allah pada penggalan sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui. Allah Maha tahu, Pak. Walaupun Bapak sudah menunaikan apa yang menjadi kewajiban tadi, tapi kita juga menyadari kan Pak, jujur kita katakan, sudah dipenuhi, kadang-kadang masih apa Pak? Menjengkelkan nggak Pak? Jujur aja loh Pak. Menjengkelkan nggak? Ya. Ini biar berimbang Bu, agar ibu-ibu pun mendengar suara hati Bapak. Ya. Apalagi ketika ada kesalahan suami, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya. Namanya kita manusia, kita kadang-kadang ada silap, ada lupa, ada kekeliruan. Bahkan dikatakan kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, seorang istri in asakta, apabila ada keburukan, kesalahanmu sekali saja, maka kebaikan 10 tahun ya Pak, itulah yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan. Apa kata Allah? Fa in karihtumuhunna. Allah Maha tahu Pak. Memang menjengkelkan. Ya, sehingga kadang-kadang kita pun jengkel. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalaupun kata Allah Subhanahu wa taala, kata Allah di dalam ayat tersebut, kalaupun Allah Allah mengatakan, kalaupun kamu tidak menyukai. Ini ada yang membuat kita jengkel tadi Pak. Kalaupun ada hal-hal yang menjengkelkan, Allah Maha tahu kok. Sebagaimana Allah tahu kita, Allah menciptakan kita, Allah juga yang menciptakan kaum wanita. Maka Allah Maha mengetahui bagaimana karakter wanita. Menjengkelkan. Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan, jika kamu tidak menyukai mereka atau menjengkelkan, apalagi kewajiban kita Pak, ketika ada hal-hal yang menjengkelkan tersebut. Allah mengatakan, maka bersabar. Ya, Allah katakan maka bersabar. Jadi ada alasan nggak Pak? Kamu sudah kan ya? Kalau kamu baik kan saya baik aja. Tapi ini menjengkelkan. Tapi ini begini. Nah itu kata Allah. Allah katakan kalau memang ada hal yang menjengkelkan, yang memancing emosi kita Pak, apa kata Allah?
sabar. Dan ini masih Pak, lanjutan dari kewajiban tadi. Makanya Nabi SAW mengingatkan, seorang suami harus memandang istri itu, lihat Pak, bahwasanya kaum wanita itu tercipta dari tulang rusuk. Tulang rusuk itu apa Pak? Bengkok. Wajar Pak, menyebalkan, bengkok. Ya, Nabi mengingatkan, wanita tercipta dari tulang rusuk, itulah kewajiban kita, harus meluruskan yang bengkok tadi. Dan ketika kita menunaikan kewajiban kita, tugas kita meluruskan yang bengkok tadi, hati-hati. Luruskan dengan cara yang baik. Jangan biarkan dasarnya bengkok Pak. Kalau kita biarkan yang bengkok, apabila dibiarkan dia semakin bengkok. Dan hati-hati dalam meluruskannya, menunaikan tugas kita, tanggung jawab kita sebagai kepala rumah tangga, luruskan yang bengkok tadi. Jangan biarkan. Kalau dibiarkan, kebablasan, tambah bengkok. Jadi mesti rem juga Pak. Ya, kalau dibiarkan dia tambah bengkok. Dan jangan dengan cara yang keras, kasar. Karena apabila kita luruskan yang bengkok tadi dengan cara kasar, wa kasruha talaquha, dan patahnya tulang rusuk yang bengkok tadi dengan apa? Berceraian. Habis. Makanya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan. Nabi SAW telah mengingatkan. Emang begitulah karakternya, Pak. Hanya kesalahan dikit, ya. Agak telat pulangnya, nggak seperti biasa. Itu, Pak. Bapak aja nggak dengar. Kalau keran tempat cuci piring itu punya telinga, Pak. Apapun sesuatu yang kesalahan, anggaplah itu kesalahan, kekeliruan yang kita lakukan, itu bisa lebih panjang dari khutbah Jumat itu, Pak. Walaupun sambil nyuci piring. Itulah bengkoknya wanita. Tapi ingat, bagaimanapun ketika muncul hal-hal yang menjengkelkan tadi, kewajiban kita suami apa, Pak? Ya. Jadi itu dia, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Dari satu ayat yang mulia ini memberikan pelajaran yang sangat berarti dalam kehidupan rumah tangga kita. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ya, bahwasanya tugas kita, kewajiban suami adalah menjaga keharmonisan rumah tangga ini. Jadi bukan hanya sebatas kaum muslimin, bukan hanya sebatas memberikan kebutuhan, kewajiban suami, memberikan nafkah, ya. Bahkan tadi kita ingatkan, sesungguhnya pahala di balik memberikan nafkah kepada keluarga, kepada istri, itu jauh lebih besar pahalanya ketimbang infak-infak yang kita pandang. Di balik infak itu ada pahalanya. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, apa kata Nabi SAW? Bahwasanya nafkah yang kita berikan kepada keluarga itu jauh lebih besar pahalanya daripada sedekah dan infak di jalan Allah kepada fakir miskin. Ya, ma anfaqta ala iyalik, kata Nabi SAW. Yang paling besar pahalanya adalah apa yang kita infakkan kepada keluarga kita. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, ya, tidak ada kata terlambat. Marilah kita tunaikan apa yang harus kita perbuat sebaik-baiknya, ya, dengan selalu kita meminta, berdoa kepada Allah bagaimana kita bisa lebih sabar lagi. Makanya Allah katakan, fa in karihtumuhunna, apabila kamu ada hal yang kamu tidak sukai dari istrimu tadi, maka sabarlah. Asa
Apa kata Allah dalam ayat tadi? Wa asa an takrahu syai'an, ya, dan bisa jadi kata Allah, ada sesuatu yang engkau tidak sukai, tapi pandanglah, lihatlah, begitu banyak kebaikan-kebaikan di sisi lainnya. Ya, kalaupun menjengkelkan Pak, lihat anak kita Pak. Dari mana Bapak dapat tuh? Anak yang gagah ini dari mana Bapak dapat? Kalau bukan dari yang menjengkelkan itu. Jadi itu Pak. Kalau ada yang menjengkelkannya, lihat sisi lain. Lihat sisi lain. Jangan jauh-jauh Pak. Kalau ada hal yang menjengkelkan, ya, Bapak pandang aja gelas kopi. Siapa yang buat Pak? Kalau bukan yang menjengkelkan di belakang itu Pak. Siapa yang menyiapkan? Ada kebaikan-kebaikan yang lain. Maka itulah caranya Pak. Maka di sini ini cara agar kita lebih sabar. Ada yang menjengkelkan, poin-poin yang membuat kita jengkel, Allah tidak ingkari, Allah Maha mengetahui itu. Tapi kita disuruh untuk bersabar. Bagaimana menetralisirnya? Lihat, asa, mudah-mudahan, lihat bahwasanya Allah berikan di balik satu poin yang kita jengkelkan itu ada 99 kebaikan yang Allah titipkan lewat dia. Dan ingat Pak, rezeki yang ada di dalam genggaman kita hari ini, salah satu pintunya adalah yang menjengkelkan itu. Salah satu pintunya, rezeki yang Allah berikan pada kita hari ini, salah satu pintunya siapa Pak? Yang menjengkelkan. Itu kan kebaikannya. Ya, jadi mudah-mudahan kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, intinya bagaimana kita menata hati kita. Dan jangan lupa kita berusaha dan berdoa. Ketika kita minta kepada Allah Azza wa Jalla di dalam doa kita, Allahumma ati nufusana taqwa. Ya Allah, berikanlah kepada diri kami, jiwa kami, ketakwaan sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Allahumma ati nufusana taqwa wa zakkiha. Bersihkan hati kami ini, bersihkan jiwa kami ini. Kikis rasa-rasa dongkol tadi. Kami tahu memang mendongkolkan, memang menjengkelkan, tapi tolong ya Allah, kikis ya Allah. Wa zakkiha, sucikan diri kami, jiwa kami dari kejengkelan, kedongkolan tadi. Ya. Wala yuzakki apa? Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Karena engkau ya Allah adalah sebaik-baik yang membersihkan jiwa kami. Perbanyak doa ini Pak. Perbanyak doa ini. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Biasakan agar kita lebih lapang hati kita. Tidak cepat naik. Ya, ampere kita itu Pak. Jadi itu doa. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Dan minta kepada Allah Pak, pendamping kita hidup hari ini insya Allah juga akan mendampingi kita kelak di surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.